kesempatannya. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada hari ini, hari Sabtu, tanggal 8 Maret 2017, ada suatu kegiatan di Kabupaten Garut, tepatnya di tempat pendidikan, yaitu Akademi Kebidanan Yayasan Pengembangan Sumber Daya Manusia Indonesia Kabupaten Garut. Sebelumnya saya ucapkan terima kasih kepada Pak Daryono sebagai Ketua BKD apa sekarang ya, Ketua Bimbingan Karir ya, Bimbingan Konseling Kabupaten Garut. Untuk lebih jelas nanti bisa tanyakan mumpung Bapak Daryono yang ada seperti apa sih bimbingan konseling itu, karena bimbingan konseling itu biasanya dilakukan oleh seorang ahli konselor ya, konselor pendidikan. Jadi tadi sedikit saya sudah ngobrol dikit baik tadi ya. Terima kasih banyak sekali yang saya mudah-mudahan saya tidak dilupakan. Saya bicara di sini adalah mewakili Ketua Yayasan Bapak Bagus Arfi Wahab. Untuk itu, yang kedua saya sampaikan juga terima kasih pada para guru yang mewakili calon siswa yang hadir. Yang ketiga adalah untuk orang tua dan calon siswa. Yang keempat, para dosen dan staf pengajar. Yang kelima, para pengurus lembaga Akademi Kebidanan yang tadi sudah disampaikan, saya juga ucapkan terima kasih. Lalu yang keenam adalah untuk anggota dan pengurus Yayasan YPSDMI. Dan yang ketujuh, yang terakhir, ini adalah bunga-bunga atau yang memang targetnya untuk 2017 akan fokus ke sana. Untuk Yayasan YPSDMI akan bahasanya apa ya? Akan menjaga atau juga kalau akan memacu dan memastikan agar para siswa didik yang telah ikut membantu kelancaran pada acara kegiatan hari ini. Itu saya ucapkan terima kasih atas segala sesuatunya. Sebelumnya saya akan menyampaikan dahulu sedikit. Tadi ada juga yang disampaikan dengan Bapak Daryono, sedikit obrolan sedikit. Saya akan ceritakan seperti apa sih Yayasan YPSDMI. Yayasan YPSDMI itu membawahi lembaga yang namanya Akademi Kebidanan. Oleh karena itu, yayasan bertanggung jawab memastikan agar lembaga memberikan layanan kepada siswa. Jadi memang ini sudah berjalan lebih daripada 10 tahun. Lembaga ini, yayasan ini, tapi mulai tahun 2017 ini kami dikatakan tadi yang tadinya budaya unggul, sekarang budayanya Islami. Lalu program yang ditawarkan yang akan dilakukan oleh lembaga seperti apa, rule-nya sudah jadi bahasanya, arahnya, garisnya ini tidak akan banyak yang terbimbi-bimbi, tapi yang betul-betul clear, yaitu memberikan layanan kepada siswa. Jadi kami dari yayasan kepada lembaga tidak banyak-banyak mintanya, tolong berikan layanan kepada siswa untuk mendapatkan pendidikan yang dapat dipertanggungjawabkan baik kepada tadi Islam, kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, dan juga kepada masyarakat. Karena bukan apa-apa, seorang ahli Akademi Kebidanan D3 itu dikatakan ahli. Oleh karena itu, mau tidak mau harus dapat dipertanggungjawabkan kepada masyarakat. Andai kan jangan sampai ada lulusan Akademi Kebidanan di YPSDMI Kabupaten Garut pas pulang ke rumah nggak ngerti apa-apa dan tidak memberikan pertanggungjawaban akan pendidikannya selama pendidikan minimal 3 tahun di atlet ini, tidak memberikan sedikit pun manfaat kepada masyarakat itu, dan
kami akan pantau. Karena kami sudah memulai tahun 2017 ini siswi-siswi yang memang tampaknya sudah layak untuk menurunkan ilmunya di lembaga, kami merekrut ya. Dan mereka akan diprioritaskan juga untuk 2017-2018 untuk ikut penelitian. Karena kami nanti akan lembaga yayasan akan mensupport atau menekan, menekan saja Bu ya, karena saat ini lembaga ini jangan support dulu, harus ditekan saja dulu, karena harus memberikan layanan dan juga agar dosen dan pengajarnya kita lebih berkualitas. Jadi sekali lagi, yayasan bertanggung jawab memastikan agar lembaga memberikan pelayanan kepada siswa, hasilnya untuk mendapatkan pendidikan yang dapat dipertanggungjawabkan baik kepada Allah. Saya kan sudah berubah. Yang lalu 2017 adalah unggul, tapi saat 2017 ke depan adalah ya Islami dan juga bertanggung jawab kepada masyarakat. Selanjutnya, tadi ada kata kepada siswa saja, dan saya sudah menyampaikan kepada bukan kiainya ya, mungkin ya expertnya, ahlinya konseling bagi siswa di Kabupaten Garut. Kalau sudah di ketua mah, berarti punya konselor gitu ya, konselor apa nih? Pimpinannya konselor arahan untuk siswa ya, arahan untuk siswa. Salah satunya. Terima kasih Pak, supaya tidak perlu menonton. Untuk itu, agar tercapai tadi dikatakan tadi, lembaga melakukan layanan agar mendapatkan kepada siswa, agar mendapat pendidikan yang dapat dipertanggungjawabkan baik kepada Allah dan masyarakat. Oleh karena itu, yayasan melaksanakan kegiatan tahun 2017. Tadi saya sudah sedikit bicara apa yang dilakukan oleh aktivis oleh yayasan melalui lembaga ini seperti apa tahun 2017 kepada yang pertama adalah siswa. Kepada siswa kami memberikan layanan. Layanan itu diberikan kepada siapa saja. Layanan itu diberikan kalau dalam, anak saya ahlinya memberikan layanan Pak. Saya adalah ahlinya memberikan layanan karena saya sudah diikutsertakan dalam membuat buku pedoman, petunjuk, undang-undang, permen, sampai pergub tentang bagaimana sih cara melayani. Jadi cara melayani siswa yang diberikan layanan itu termasuk salah satunya adalah orang tua. Ya, apakah di aktif ini diberikan layanan hanya kepada siswa? Oh tidak. Baik itu pada siswa yang utama, kedua kepada orang tua, ketiga kepada keluarga, dan keempat kepada lingkungan sekitar. Karena keempat hal tadi dalam berikan layanan itu sangat berkaitan selama proses pendidikan di akademi kebidanan. Contoh siswa jelas-jelas mulai dari awal penerimaan terjadi penitipan atau bahasakan Islami sebutnya ijab kabul antara orang tua dan lembaga dan juga langsung dengan yayasan. Itu di awal. Yang kedua, segala sesuatu tindak tanduk proses ajar mengajar yang oleh siswa harus diketahui oleh orang tua. Yang ketiga, dalam proses selama kegiatan siswa harus coba berbuat dan memberikan informasi sebaik-baiknya tentang keluarganya. Dan yang keempat, di akhir sebelum dia katakan selesai dalam masa pendidikan, dia harus terjun di masyarakat. Jadi 4 hal itu adalah sekolah yang harus ditingkatkan oleh lembaga itu. Yang kedua adalah pengajar. Dikatakan tadi pengajar kami sudah mulai rekrut angkatan-angkatan di atas yang memang layak untuk mengetuk tularkan kemampuannya kepada adik-adik siswanya, yaitu pengajar dan dosen.
dari yayasan, hak dan tanggung jawab para pengajar dan dosen itu akan dikuatkan. Karena kami berpikir siapa lagi yang akan langsung berinteraksi langsung kepada siswa selain kalau misalnya adalah pengajar dan dosen. Itu kami akan berusaha setiap waktu ke depan, dan saya juga minta dukungannya agar hak dan tanggung jawab pengajar itu tidaklah duduk di tempat, tapi harus meningkat. Yang ketiga adalah kepada lembaga, kepada Ibu yang dipilih oleh Ibu Novi, Ibu Direktur, dan juga petugas yang lain-lainnya. Saya memohon daripada yayasan sebagai penanggung jawab dari lembaga, tolong melaksanakan yang sudah disepakati, apa yang disebut dengan inovatif dan koordinatif. Kalau tapi nanti petugas bisa tidak inovatif, Pak, tolong saya laporkan kepada yayasan supaya diajak ngobrol nanti sama yayasan. Tiba-tiba celeng-celeng buat sekarang kita buat outbound tanpa diketahui oleh yayasan, itu sudah tidak baik. Maksudnya baik, tapi tidak memberikan suatu informasi dahulu, koordinatif dahulu kepada yayasan, itu tidak baik. Jadi tolong saya pastikan, mudah-mudahan didengar oleh para pengurus lembaga tidak akan kebidanan, setiap kegiatan siswa dipastikan untuk koordinatif dengan yayasan. Karena apapun yang terjadi dengan siswa, bukan lembaga yang bertanggung jawab, tapi yayasan. Nah, itu. Kenapa? Kita harus bersama-sama, baik itu umur tadi, baik itu siswa, dosen, dan juga petugas, termasuk dari keadaan yang layanan pada siswa itu diberikan layanan orang tua, keluarga, dan lingkungan untuk mencapai suatu tujuan yang ada dilaksanakan oleh lembaga, yaitu pasca pendidikan. Jadi sebelumnya memang sudah ada namanya, kalau dulu apa Bu? Di lembaga itu. Jadi kita setelah selesai pasca pendidikan, disinilah yang betul-betul oleh Pak Daryono dipimpin ini. Jadi sesuai kapasitas dan kapabilitas siswa, apakah dia akan meneruskan sekolah, apakah dia akan dirujuk ke saya terima. Nah, ya dulu pusat karir ya, kalau bahasanya adalah pasca pendidikan. Dulu pusat karir, sekarang pasca karir. Inilah yang tampaknya akan menjadi jantung daripada lembaga Akbid tahun 2017. Yang alhamdulillah, yang kakak-kakaknya juga yang lain yang harus mendapatkan juga Bu, gitu yang mendapatkan. Jadi kalau bisa nanti siapa Ibu Novi langsung atau siapa yang memang bertanggung jawab untuk pasca pendidikan hari ini. Karena inilah tampaknya mungkin kenapa Pak Ketua Pak Daryono hadir. Inilah tampaknya kalau dulu pusat karir ada apa nama di sini. Mungkin seksi kalau dia kalau dilepaskan harus dibawa tersendiri. Jadi nanti seperti apa agar si siswa dari kartu pendidikannya itu akan terlihat kapasitas dan kapabilitas siswa itu yang tampaknya akan dinilai oleh yayasan. Rapotnya lembaga itu adalah kapasitas kapabilitas dari siswa. Itu yang harus diketahui oleh para orang tua. Selain itu, untuk itu saya mewakili Yayasan Pengembangan Sumber Daya Manusia Indonesia. Saya kenapa begitu ingin menyampaikan bertemu dengan para orang tua juga siswa saat ini untuk memastikan apa sih Akbidna Akademi Kebidanan. Tapi yang paling berat kalimat di sini adalah Yayasan Pengembangan Sumber Daya Manusia Indonesia. Tadi saya sudah menyampaikan ulang, saya tidak tahu pada yang itu adalah BK model. Saya langsung hati-hati lah bicara Pak, kalau bicara itu harus paham maknanya, mana wacana, mana niat,
Nah, makanya saya berani saya bilang, tolong untuk itu saya mewakili Yayasan Pengembangan Sumber Daya Manusia Indonesia. Padahal harusnya Kabupaten Garut ada yang Indonesia, Pak, berat. Harus memastikan lembaga menjalankan kegiatan sesuai arah yang telah ditetapkan tadi. Tadi yang 3 tadi, layanan, hak tanggung jawab, inovatif, koordinatif, dan juga tujuannya pasar pendidikan. Lembaga menjalankan kegiatan sesuai arah yang telah ditetapkan. Untuk itu saya ucapkan selamat datang dan ucapan terima kasih telah memberi kepercayaan dan amanah juga dukungan pada kami. Alhamdulillahirrahmanirrahim, tertanda Yayasan Pengembangan Sumber Daya Manusia Indonesia. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.